Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Afia di sini yang akan menemani kalian belajar tentang hukum hok dan susunan pegas. Sudah siap? Oke, kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah hukum hok. Kalian sudah praktikum kan tentang hukum hok? Hasilnya kayak apa ya? Nah, hasilnya yang diharapkan itu adalah gaya yang pekerja itu akan sebanding dengan pertambahan panjang atau pertambahan panjang berbanding lurus dengan gayanya. Nah, kalau kita buat persamaan nanti akan seperti ini, F sebanding dengan delta X atau F sama dengan K kali delta X. F-nya adalah gaya, K-nya adalah konstanta pegas, delta X-nya adalah pertambahan panjang. Nah, setelah mengetahui tentang hukum hok, kita akan belajar tentang susunan pegas. Sebenarnya cuma ada dua macam, yaitu seri, yang seperti ini ya, ada K1, ada K2 berurutan, kemudian ada paralel yang tengah, yaitu sejajar, kemudian ada yang campuran, yaitu terdiri dari paralel dan seri atau sebaliknya, seri dan paralel. Nah, untuk yang seri, gambarnya seperti yang di samping ini. Ada gaya F yang sama ya, besarnya sama dengan F1 sama dengan F2. Kenapa sama ya? Karena F-nya bebannya itu hanya satu seperti ini, ditanggung oleh dua, K1 dan K2. Sehingga F1 sama dengan F2 sama dengan gaya totalnya. Berikutnya kemudian tentang pertambahan panjang. Jika K1 bertambah panjang delta X1, K2 bertambah panjang delta X2, maka pertambahan panjang totalnya adalah delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Sehingga kalau kita buat persamaan seperti ini dari pertambahan panjang ya, delta X1 dan delta X2, kita akan menggunakan hukum hok yaitu F sama dengan K kali delta X. Maka kita akan mendapatkan F dibagi K, F1 dibagi K, F2 dibagi K. Karena F-nya sama ya, kita tadi lihat keterangan yang pertama, maka F ini bisa dicoret gitu. Jadi F1, F2 dicoret. Sehingga tinggal 1/K sama dengan 1/K1 plus 1/K2. Begitu juga seterusnya jika ada lebih dari 2 atau 3 pegas atau banyak pegas. Nah, caranya seperti ini jika semuanya disusun seri. Kemudian untuk yang paralel gambarnya seperti ini yang di samping ya. Ada dua pegas disusun bersejajar ya. Maka delta X-nya sama ya, karena ini misalnya K1 bertambah panjang delta X1, K2 juga akan bertambah panjang delta X2 jika bebannya berada di tengah-tengah gitu. Kemudian dengan F-nya kebalikan dengan yang tadi. Kalau tadi F-nya sama, kalau ini F-nya adalah penjumlahannya ya, karena beban ini ditanggung oleh K1 dan K2, oleh pegas 1 dan pegas 2. Sehingga kalau kita buat persamaan dari sini, F1, F2 sama dengan F, delta X kali K kali delta X1 plus K kali delta X2. Kemudian kita coret delta X-nya. Kenapa kita coret? Ya karena sama ya pertambahan panjangnya ya. Sehingga K sama dengan K1 plus K2 ini untuk paralel. Jika ada lebih dari 2, silahkan tinggal menjumlahkan plus K3 plus K4 dan seterusnya. Berikutnya untuk yang campuran itu tidak perlu ada teknik tertentu, hanya saja yang lebih dulu yang mana, yang lebih atas yang mana. Nanti dihitung dulu apakah paralel dulu atau seri dulu, nanti yang dihitung terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh soal tentang seri ya. 3 begas, konstantanya A100, B200, C400. Tentukan nilai konstanta pengganti jika pegas disusun seri. Nah, K1, K2, K3-nya seperti ini. Ditanya K seri. Ingat ya, kalau seri itu seper-seper ya. Seper-seper ini kebalikan dengan resistor ya. Kalau resistor seri itu tinggal jumlah biasa, paralelnya seper-seper. Kalau di pegas, paralelnya tinggal menjumlahkan, serinya yang seper-seper ya gitu. Kita masukkan angkanya 1/100, 1/200, 1/400, disamakan penyebutnya.
4 plus 2 plus 1. Nah, kemudian dibelahkan biasa. Karena ini super KS dan kita yang menginginkan KS, maka dibalik ya teman-teman. 400 per 7 sama dengan 57,1 Newton per meter. Gimana? Gampang kan? Ya, insya Allah gampang banget gitu ya. Yang kedua, ini lebih mudah lagi ya. Ini tentang rangkaian paralel ya. Masing-masing 100, ada 5 pegas. Nah, kalian bisa gambar ya. Boleh digambar berurutan seperti itu. Atau sejajar ya kalau paralel ya. Nanti digambar biar lebih jelas dan nggak keliru mana yang lebih dulu, mana yang diakhirkan gitu. Kemudian susunannya jelas gitu. Nah, jawabnya tinggal menjumlahkan ya, karena paralel K1, K2, K3, K4, K5. Hasilnya 500 ya. Gampang kan? Lebih gampang lagi ya. Berikutnya yang terakhir adalah kalau dia campuran ya. Ini ada 3 bekas identik, masing-masing konstantanya 200, tersusun dari seri dan paralel nih. Ini seri yang bawah ya. Walaupun disebut lebih dulu tapi di bawahnya. Paralel dulu baru seri ya. Seperti gambar di bawah. Pada ujung bawah, susunan pegas digantungi beban seberat W, sehingga susunan pegas bertambah panjang 1 cm. Tentukan berat beban W. Nah, ini adalah W. K-nya adalah K pegas 200. Delta X-nya adalah 0,01 meter. 1 cm jadiin meter dulu, semua jadiin meter. Kemudian susunannya seperti gambar berikut ini. Yang ditanya adalah W. Gimana kita menjawabnya? Nah, yang pertama adalah kita cari yang atas dulu, yaitu K1 dan K2 ini kita paralelkan dulu ya, KP. K1 plus K2 400. Kemudian habis ketemu KP kita dapat KP, kita serikan dengan K3 sehingga KP dan K3 ini tersusun secara seri ya. Caranya adalah seper K tadi, seper KP plus seper K3. Masukkan angkanya, samakan penyebutnya, jumlahkan, dibalik gitu ya. Nah, ini belum selesai teman-teman, karena yang ditanya adalah W. Maka kita mencari W pakai hukum Hooke. F itu sama dengan W ya, W sama dengan F-nya. Maka F sama dengan K kali delta X, atau F-nya dicari, W-nya dicari, K-nya kita masukkan 400 per 3, delta X-nya 0,01 sehingga 4 per 3 Newton. Gitu ya, itu sudah ketemu W-nya. Begitu teman-teman, semoga paham, semoga bermanfaat. Ini insya Allah mudah sekali, nanti akan banyak contoh-contoh soal yang lain. Semoga dimudahkan dalam belajar. Demikian dari Ustazah, terima kasih, jazakumullah khairan katsira, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.